Hai semuanya, welcome back to my video, The Adelia's Journal. So, I'm so excited right now because aku udah lama banget nggak bikin video semenjak kayak 1 bulan atau 1 bulan setengah ya almost. Karena aku lumayan sibuk banget sama kerjaan-kerjaan aku dan ketika aku pengen bikin video tuh aku hampir nggak ada waktu. Makanya hari ini aku decided untuk buat 2 video sekaligus. Apalagi ini hari Minggu, so it's a weekend and I have my free time to make 2 videos. Alright, so langsung aja sebenarnya hari ini aku pengen bercerita aja sih tentang ya something that happened in the past. So several years ago, aku tuh pernah banget ada di titik ngerasa capek banget mentally and physically. Sampai pada akhirnya ketika aku ngerasa capek banget nih secara fisik dan juga secara mental, aku tuh pakai buat istirahat tidur, but still it wasn't even enough. Karena aku ngerasa bahwa saat itu banyak banget kegiatan yang aku lakukan di waktu yang bersamaan dan juga, aku ngerasa bahwa runtutnya schedule itu bikin aku cepet burn out. Jadi aku ngerasa bahwa aku capek banget sih secara fisik dan mental, but ya udahlah ya. Terus juga, aku ngerasa bahwa saat itu aku juga lagi mempersiapkan tentang masa SBMPTN aku deh atau UTBK, but I don't wanna talk much about this ya, just a glimpse of my story. Jadi saat itu aku ngerasa bahwa aku nggak cukup punya, persiapan yang matang untuk UTBK, karena aku harus mempersiapkan saat itu adalah sekitar 2 atau 3 bulan, yang mana aku harus mempersiapkan semua materi UTBK dalam ya sekitar waktu durasi 2 sampai 3 bulan itu kan lumayan cepet ya dengan materi yang banyak banget. Jadi itu bikin aku cepat burnout dan stres karena aku nggak punya strategi yang maksimal. Jadi persiapannya sama sekali tidak matang. So, saat itu aku SBMPTN-nya adalah aku mendapatkan pengumuman merah. Another day, another slide. Period poo. Nah, di saat waktu bersamaan aku juga ngerasa kesepian banget. Aku ngerasa kayak ketika kita terlalu fokus sama suatu hal, kita pasti akan bertemu nih dengan rasa kesepian, bertemu dengan, rasa apa ya, lonely kayak gitu kan. Even there was a moment yang aku tuh ada di keramaian orang-orang gitu kan, tapi aku tetap ngerasa bahwa aku kesepian. Aku di sekeliling banyak orang, disekelilingi oleh teman-teman aku, tapi aku ngerasa kesepian. And saat itu aku juga lagi deaktif sosial media dan males banget buat connect sama orang lain. Hari-hari rasanya nggak produktif dan juga aku ngerasa bahwa, terlalu banyak yang aku pikirkan, jadi semua tuh terasa chaos gitu. Makanya waktu saat itu aku berpikir bahwa I thought to catch up and reach out my friends, some of my friends, because I'm still human being, guys. I need my people. Tapi saat aku coba untuk reach out mereka, no one even cares. No one even replied to my message. No one around. So yeah, I was totally alone back then. I also understand simply that everyone has their own things to do, and I also have the mindset to protect my feelings from disappointed that I don't think that anyone understand me the way I want to be understood. Karena aku juga nggak mau menyakiti diri aku sendiri ya. Aku nggak pingin terlalu banyak menaruh harapan ke orang-orang sekitar aku. Karena memang semua orang tuh punya kesibukan dan tidak semua orang tuh ada di samping kita. Makanya dari situ aku sadar bahwa satu-satunya orang yang ada itu selalu diri kita sendiri, selalu diri aku sendiri. Makanya kadang, sometimes itu penting banget buat kita egois sedikit tuh nggak apa-apa. Ketika kita mau egois untuk mendahulukan diri kita dulu dan tidak membiarkan diri kita merasa hancur karena mendahulukan kepentingan orang lain, itu nggak apa-apa untuk mendahulukan kepentingan diri kita sendiri dulu. Because I think that ketika kita lebih peduli, lebih ngerasa cukup, lebih sayang sama diri kita sendiri, maka kita tuh lebih ngerasa bahwa tangki kebahagiaan kita tuh
terisi penuh, guys. Ketika kita ngerasa bahwa kita nggak cukup peduli, kita nggak cukup sayang sama diri kita sendiri, kita nggak bahagia dong, ya kan? Makanya nggak apa-apa kadang kalau kita ngerasa sedikit egois ke diri kita untuk mendahulukan diri kita sendiri itu nggak apa-apa. Tapi setiap kali aku ngerasa dunia aku lagi nggak baik-baik aja, aku tetap milih untuk tetap menjalani semuanya satu persatu. Aku tetap milih untuk melangkah dan ketika aku pingin decide berhenti di tengah jalan, aku mikir bahwa ketika aku berhenti itu nggak akan menyelesaikan apapun, nggak akan ngebuat semuanya itu terasa baik-baik aja. Makanya ketika aku tetap melangkah with a heavy heart, itu suatu hal yang bikin aku ngerasa bersyukur banget karena aku lebih milih untuk melangkah maju di tengah rasa chaos ini, di tengah rasa yang bikin aku tuh ngerasa capek banget. Karena ketika aku tetap milih melangkah daripada aku stuck, itu tuh aku merasa bahwa aku tuh punya progres. Aku merasa bahwa meskipun aku belum ngerasain efeknya saat itu, tapi pasti di hari lain, di hari nanti, aku ngerasa bahwa wow, ternyata aku punya cerita ya. Kalau dulu aku tuh milih untuk gak menyerah sama situasi yang berat banget gitu loh untuk aku jalanin. Aku belajar banyak banget dari pengalaman dan masalah yang ada di hidup aku yang itu bikin aku merasa bertumbuh karena aku belajar menghadapi berbagai masalah di berbagai situasi dari pengalaman hidup aku. Aku juga coba mengambil hikmah dari setiap hal yang terjadi dalam hidup aku. I stop to blaming my circumstances karena kalau kita terus-terusan menyalahkan keadaan itu malah bikin capek. Really, itu nggak mengubah apapun. Itu malah bikin capek. So, we try to change our mind. I try to change our mind to stop blaming my circumstances, to stop blaming people around me. Ya udah dan milih untuk melangkah dan menjalani hidup aku semestinya. Because life must go on gak sih? Hidup tuh yang penting harus dijalanin. Karena kalau kita milih untuk stuck dan berdamai sama keadaan yang gak bikin kita berproses, ya udah kita nggak akan berubah, kita akan di situ-situ terus aja. Jadi aku lebih ngerasain bahwa pahitnya progres tuh bikin aku bertumbuh dibanding aku harus menerima dan berdamai dengan hal-hal yang ngebikin aku kayak ya udah deh nyerah aja kayak gitu. And the last one, the thing that I want to say, I try to train myself to be able to shoot my feelings, my emotion all by myself. Try to think that everyone will care about themselves. So why we not? Why would I not? That's all about my story today. And don't forget to subscribe, like, dan komen video-video apa, topik-topik apa yang kalian pengen aku buat di cerita selanjutnya. So, see you di cerita selanjutnya. Bye-bye.